Mau poktek do, bukan ini mau bijer. Biar mana biar? Anjing lu bocah baru pada kemarin sore lu. Lu bukan lawan gua, alumni lu suruh turun sini. Gear dilempar-lemparin, celurit. Sabet aneh yang keplek. Jebol satu ke sayur. Kata gua, "Ayo sini lagi." Woi, temen banget Bang. Udah ibarat kata tuh jalur udah punya gua, udah bahasanya gitu. Bung Edo, Ya. gue juga mau bertanya nih. Veteran itu katanya wilayah Tangerang tuh banyak ciwi-ciwinya nih, di situ Ciwi. gudangnya ciwi-ciwi nih, marka. Betul itu? Benar. Betul. Oke. Nah, tapi lu sendiri gimana? Punya ada gimana dengan ciwi-ciwi di situ? Biasa aja sih Bang. Biasa aja. Kalau gua di STM nggak mau terlalu nonjolin gue pacaran apa. Kan biasanya kan kalau yang punya nama itu, setahu gue nih ya, itu kan jadi idolanya cewek-cewek tuh. Iya. Nah sementara lu sendiri gimana tuh? Kalau gue gampang tuh. Kalau gue mungkin cewek ada yang ngidolain gue ya. Cewek aja. Tapi guanya biasa aja Bang. Maksudnya gue emang gue nggak mau dilihat ibarat kata kasar. Wah gitu lah ya. Iya, nggak mau ngeliat cewek ini. Ya udah, kalau gue dibasis ya udah. Gue hidup gue ya ribut nggak ada cewek. Gitu. Nah sementara kalau di kelasan lu sendiri, ceweknya berapa orang? Ada nggak sih cewek? Oh nggak ada. Itu laki semua murni? Laki semua. Anjir, batang. Iya, jadi kalau cewek cakep masuk ke pentek nih Bang, udah kayak pisang liat monyet, ya kan? Ciu. Oh ada gitu? Iya. Anjir, batang semua ya, gak di mana. Ada sih, cuman beberapa Bang. Oh, lagi di era lu tuh semua di itu angkatan nggak ada ceweknya apa gimana? Ada. Di kelasan lain. Di kelasan lain, kayak multimedia. Ya? Oh gitu. TKJ ada. Tapi kalau lu sendiri nggak ada? Nggak ada di kelasan nggak ada. Bentak juga kan, 3 tahun ya kan? Batangan lagi. Iya bener. Nah oke, berbicara ciwi-ciwi nih, biasanya suka diimbangi dengan apes tuh. Nah kalau sendiri, percaya nggak sih dengan mitos kayak begitu? Ya percaya nggak percaya sih Bang gua. Punya pengalaman begitu? Misalnya ada pernah gitu, nggak ada? Kalau gua nggak ada. Nggak ada. Karena gua nggak mainin cewek Bang. Oh, nggak mainin cewek? Iya, gua kalau sama cewek emang jam STM rada ini juga canggung. Oh canggung deh. Berarti walaupun galak di jalur, dengan cewek nggak begitu ya? Oke. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nah. Oke, Bung Edo. Ya. Lu dengan menyandang nama besar lu nih, gue bilang nih, lu punya nama nih di veteran nih. Itu kan yang pasti kan jadi inceran orang-orang tuh. Iya. Pernah nggak ada pengalaman di luar jalur lu diincar sama musuh? Nggak ada sih Bang. Nggak ada. Dilepas lagi pulang sekolah. Nggak pernah ada begitu. Nggak pernah ada. Apa mungkin karena pada nggak berani juga kali ya? Bisa jadi kan? Bisa iya, jadi. bener. Kalau gua alhamdulillah Bang nggak ada Bang. Nggak ada ya? Karena gua ribut juga, mungkin timbal balik Bang ya. Gua nggak pernah ngincer orang. Yang ada aja di depan gua embat gitu. Nah kalau lu sendiri tipikal galak nggak sih dengan adik-adikan lu? Misalnya suka gamparin adik-adikan lu atau gimana? Kalau gua enggak sih, maksudnya biasa-biasa aja Bang. Biasa-biasa aja. Intinya lu kalau diajarin yang baik sama nurut ya hayu gitu. Tapi nggak galak ya? Nggak. Wede, jadi buat adik-adikannya Bung Edo nggak galak nih ya? Nah, ketika ada lawan udah jatuh nih, tersungkur nih, lu raja tega apa enggak tuh? Enggak gua. Enggak salah lagi? Kagak. Beneran enggak ini Bang. Emang bener kagak? Enggak. Artinya ketika dia memang jatuh, misalnya dijatuh nih depan abis duel gitu gimana? Enggak bakal gua kenain. Gua ngenain kalau emang dasar lagi pepet-pepetan aja Bang. Kalau mau bacok-bacokan ayo bahasanya gitu. Kalau buat kena ya kan ibarat kata ngapain musuh lagi lemah, kita tiban lagi gitu loh. Tapi mendingan yang lain aja deh gitu ya. Iya. Tapi kalau berbicara dengan lagi bacok-bacokan, pernah? Sampai memang lu bilang anjing gua pernah main bacok-bacokan nih. Pernah. Justru gua kebacok Bang. Iya. Gua ribut pakai helm. Di mana? Sama anak mana itu? Sama anak 4 juga? Sama anak 4 juga. Lu bener-bener main duel gitu? Seh? Gue pakai helm. Jadi posisi kelas 1 kelas 2 gue jebol nih. Kelas 1 kelas 2 gue jebol ya kan. Lu nahan? Di layang. Gue pas masih jauh Bang. Kata gue sama kawan gue nih, wah jebol ini mah jebol. Langsung gue lari ya kan. Pakai helm, memang posisi gue lagi di motor, pakai helm ya kan. Ributin. Itu dia ngebagi ini gue Bang, tangan. Bagi cepret.
Ya gue nggak berasa karena emang posisi masih di TKP. Oh iya. Gue pukul helm nggak kena, udah cabut deh. Udah cabut. Di situ ada yang kesayur juga tuh anak 4. Oh, ada yang jatuh juga lagi. Ada jatuh. Aduh. Jadi rusak nih bener nih. Jadi ini lebar gede bang, jalan lebar. Dia kasih kan bang, dia ngejebolin, nggak ngeliat kanan kiri. Kanan kirinya masih ada anak veteran. Oh, akhirnya dikelilingin tuh. Dikelilingin. Waduh. Buset. Orang sampai dijejok sih sama temen aneh. Mungkin kalau pipinya masih nyata mah ada kali nomornya 42 sih. Anjir ngeri banget ya bang nih. Terus lagi nih Bang Edo nih. Pernah nggak lu punya ngalamin apes, kejadian apes ketika lu ketinggalan basis atau nggak memang lu lagi jalan sendiri? Apes gua di mana ya? Pernah nggak selama lu di kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang memang anjir gua apes nih, misalnya gua dikepung musuh atau gimana? Ya paling apes gue ini yang kena doang bang. Itu buat lu apes parah? Apes parah. Emang karena luka. Semalamnya habis mimpi apa atau gimana? Kagak, nggak ngapa-ngapa, emang ya mungkin namanya apes ya. Emang kita apes kagak ya, tahu. Apes nggak ada di kalender, apes nggak ada di kalender, oke. Ini doang sih yang menurut gua apes. Tapi selepas kejadian itu lu tetap masih hobi ribut aja? Masih, justru waktu itu posisinya gini bang, gua habis kena ya kan, posisi hujan. Ini gua kan belum kering, iya, betul. Gua plastikin hitam, gua dicengin sama anak 4. Wah, lu diplastikin, wapak lu takut luntur ya. Padahal memang jempol gua belum kering, posisi masih diperban. Itu ribut hujan, makanya gua plastikin. Akhirnya ribut lagi. Tapi lu masih ikut-ikutan juga? Masih. Anjir. Nah, Bung Edo, ente kan dipanggil Edo Badak nih. Itu bagaimana sih sejarahnya? Itu bisa dipanggil Edo Badak nih, gimana sejarahnya? Kalau gua mah namanya Badak bang ya, itu gua juga kagak tahu itu dari siapa. Maksudnya paling anak-anak aja suka bicara, wah Badak nih, anak kayak Badak nih gitu. Kenapa begitu ya? Gue pernah waktu itu soalnya ribut nyeruduk temen gue sendiri bang. Sampai jatuh lagi tuh bocah. Aduh gokil. Makanya. Lah kenapa? Lu kagak ngeliat atau udah kepalang nafsu tuh? Kepalang nafsu. Oh karena lu nafsuan gitu ya? Iya. Aduh gokil. Sampai nyeruduk ada si Albert tuh basis kamlay bet. Sorry bet. Oke. Lanjut di kelas 3 nih Bung Edo nih. Ente lebih masih tetap aktif ngidupin basis apa udah gua udah kagak mau ikut deh? Aktif. Tetap aktif. Sampai lulus. Buset. Prinsip gua tetap kita itu anak basis. Kita punya adik-adian, yang harus dijagain. Takutnya kita nggak ikut ya kan, adik-adian kita kena tetap yang disalin sampai kelas 3, Bang. Iya. Tugasnya kelas 3 itu yang ngejagain adik-adian gitu. Tapi Anda sering masih suka tampil gitu di depan gitu ya? Iya. Tampil ya masih tetap, Bang. Tetap tampil ya? Tampil. Artinya emang doyan banget ribut sih orang. Kalau dibilang hobi bang, zaman STM ya. Hobi. Udah termasuknya hobi. Kalau ada pilihan ganda nih ya kan, hobi ada tawuran dan silang. Anjir, hobinya ribut kayak banget. Anjir. Oke, nah yang masih ada kesan di kelas 3 tuh bentrokan di mana tuh? Yang maksudnya memang sampai bisa dibilang tuh itu kejadian fatal deh. Kejadian yang buat fatal. ente gitu yang memang kejadian misalnya apa ada korban memang 2 hari berturut-turut sih bang itu. Di mana tuh? Gue ribut waktu itu di Cikokol. Dengan anak 4 lagi? Bukan, itu sama Bijer kalau nggak salah nih. Iya, Bijer, betul. Jawa sama Kedoya. Bijer, Jawa sama Kedoya. Wah, nih seru nih. Bener, gimana itu? Jadi ceritanya menjelang HUT di Pentek. Menjelang HUT nih? Iya, 16 Januari. Oh, tanggal 16 Januari nih HUT lu nih. Iya. Terus akhirnya gimana tuh? Udah gitu ya kan, gue lagi jalan bang. Lagi jalan ke arah barat tuh. Ke arah barat ya kan, baru sampai warung gantung kalau nggak salah. Anak Bijar ada yang nelpon, anak Pustek. Oh, ditelepon nih lu nih. Ditelepon, ya. Ditelepon ya kan, bocah ngasih HP ke saya. Halo bang, iya, lagi di mana bang? Dia nanya, kata Aneh lagi di barat nih bang, ada apa? Ini siapa ya? Ini gua anak Bijar bang. Janjian yuk di tol Kebonanas. Buset. Dari situ bang, gue dengan seneng hati, kata gue belok kanan langsung puter balik, gue gituin. Anak-anak gue suruh turun. Balik lagi ke Tangerang. Putar balik lagi nih. Putar balik ke Tangerang. Akhirnya ketemu nggak tuh? Akhirnya ya kan sampai di Cikokol. Jadi yang bawa BR itu posisinya naik motor bang. Oh iya, biasanya kan yang bawa BR mah naik motor. Gue nggak berani ngamprokin nih karena BR juga nggak ada. Gue sempetnya scare juga nih. Oh kan? Tempat takut juga lah karena BR kagak ada tuh. Karena BR nggak ada. Ada rasa semangat juga. Dia bisa main sampai ke kota. Bener-bener. Bahasanya. Udah gitu.
Gua nungguin BR nungguin gua nih. Oh, jadi main tunggu-tungguan dong itu. Yes, main tunggu-tungguan. Tiba-tiba dia datang bang, segobang. Buset. Dia tuh ramen tuh. Segobang dateng ya kan. Jadi adik-adikan gua megang plat, udah digerindain lah, model kayak pisau, kayak samurai. Kayak samurai nih. Segini dong nih panjangnya nih. Aduh berapa? Ya kecil lah segini lah. Udah gitu, bocah ngeliat. Woi siapa no? Gue teriak kan. Woi bijar nama bijar kata gue gitu. Wah ente udah nunjuk begitu. Udah nunjuk duluan karena ngeliat seragamnya yang coklat itu. Oh emang seragam bijar gimana dia? Nyentrik sih bang, dia mah warna kayak PNS kalau nggak salah. Oh seragamnya dia tuh beda sendiri dah pokoknya. Iya. Nah teman gue si Pupuk bilang itu mah Poktek do, bukan ini mah bijar. Lari gue langsung bang ke atas. BR mana BR? Dikasih sama si Pero tuh kelas 2. Gue lari ke atas ya kan. Petra nih lagi ulang tahun kata gue gitu ya kan. Gue awalnya nggak tahu kalau di situ lagi ada tamu bijer, nggak tahu kalau di situ ada Jawa sama Kedoya. Oh gitu, bener. Keren bijer murni. Nah pas udah sampai di atas ngeributin, katanya posisi cuma ada beberapa orang bang. Oh yang di atas itu, lah sisanya pada kemana anak-anak ente? Turun ngegebukin anak 4. Lah, bagus anjir. Oh berarti ente ngeladenin cuma dikit doang tuh? Dikit doang. Buset. Jadi yang bawah jadi kalau denger yang ngegebukin ya maksudnya posisi itu anak 4 teriak-teriak baik. Nah disangka anak 4 mungkin gua anak bijer. Oh begitu, iya benar akhirnya. Ya, gue 4 nih 4 ya kan. Ditangkap sama bocah, digebukin soal gue nggak ikut ngegebukin, gue ributin kan di atas. Ribut Di atas, itu aneh bilang lagi bang, posisi kalau sumpama emang aneh lagi ulang tahun ya kan, lagi ada acara lah. Iya pokoknya lagi haul deh. Iya benar. Gimana caranya biar nggak jebol? Pokoknya usahain ya pasti menang dong. Tuh ribut di situ ya kan. Aneh ajakin deket-deketan tuh bang. Woi ayo sini deketan lagi, veteran ya kan, sini deketan lagi ya. Gua batu ya kan, kalau apa gear dilempar-lemparin, celurit. Aneh dapet celurit di situ. Dapet. Ya kan di situ. Ayo deket tuh. Sabet aneh sama keplek. Oh tadi sabet. Disabet. Tapi terus gimana? Tembus? Enggak. Sweaternya tebel emang bang. Aneh udah niat pakai 2 sweater. Jadi aneh kalau ribut pakai sweater, pakai topi. Jadi kalau kebagi juga nggak langsung kena kulit bang. Oh iya, sweater dulu nih tembus. Iya. Situ ya kan bagi cetret, oh ayo lagi kata gue lagi. Nah makan mungkin orang berpikir di situ aneh punya yang namanya begituan, padahal mah cuma modal nekat doang biar kagak jempol nih sekolahan. Benar. Nah terus akhirnya selain dibagi itu ente masih ini tuh masih ngini badan. Masih ngebadanin. Wah ada yang pakai celana lepis juga bang, aneh tangtangin ya kan. Lah dia pas ngebagi itu ente kagak ngebalas apa gimana? Kan kecil biar aneh bang. Dia nyerobot langsung bagi begitu. Aneh diduain apa berapa gitu. Kayak tapi emang ada, jadi kanan kiri aneh juga orang keren semua ada, orang selon semua ada. Yang ngedampingin ya. Yang ngedampingin. Jadi bukannya beranggapan aneh sendiri ngedibolin enggak. Sekali lagi di sini mohon maaf bukan untuk mengecilkan sekolah-sekolah lain, tapi ini hanyalah pengalaman cerita dari Bung Edo nih. Terus lanjutnya udah gitu dibagi lagi bang sini gua. Perut dibagi lagi. Diketok gitu. Cepret aja. Kata gua, ayo sini lagi, woi, temen banget bang, udah ibarat kata itu jalur udah punya gua, udah bahasanya gitu. Ya kan, ayo sini lagi. Jebol dia bang, dilempar celurit gua ambil, jebol dia. Nah, dia jebol ngambil arah ke Cikokol. Oh dia malah arah ke Cikokol. Dia muter begitu tuh. Kalau lurus ke jembatan Cisadane, nah, gua samprokan turun lagi ke bawah, dia udah polisi gua. Gue naik lagi begitu tuh, jalurnya kan begitu. Iya benar. Samprokan lagi bang. Ketemu lagi, dia cabut lagi langsung balik lagi. Iya juga. Kagak berani ngeladenin. Enggak. Ya ampun, gokil. Enggak. Ini tadi gue takjub banget nih denger lu nih. Lu pas dibagi itu memang kagak sakit apa memang BR pudul apa gimana? Kayaknya mah muntul bang, tahu sendiri BR anak STM bikinan, kagak. Tapi sweater lu robek? Enggak. Kagak kenapa anjir. Sebenarnya gue percaya nggak percaya nih sama nih orang nih. Itu omongnya tapi ya begitu lah omongannya gitu ya. Wajib. Itu sampai akhirnya dia udah pas ketemu udah bablas begitu aja tuh. Iya, makanya orang beranggapan ada TikTok. Nih, kalau gue bang prinsipnya gimana caranya? Gue biar disangka TikTok tapi nggak TikTok. Oh, iya bro. Artinya kita mah tampil aja dulu ya pede. Belgia aja benar. Kalau prinsip gue mau gimana musuh banyak bagaimanapun ributin dulu. Kalau kalah cabut tuh deh. Oke. Nah, oke. Itu dulu lu paling suka bawa BR apa?
senjata favorit lu deh, yang lu paling suka bawa? Kalau gua seadanya sih bang, seadanya gua. Kagak Ketemu pernah ranting bawa. pakai ranting, Anjing. ketemu sapu lidi pakai sapu lidi. Pokoknya Seketemunya aja. Oke. Nah, terus kalau di veteran sendiri itu gimana buat naruh persenjataan nih? Gua bilang nih, persenjataan itu ada nggak sih base camp buat naruh persenjataan? Kalau itu berbasis bang, kalau masalah Oh, berbasis. Sementara kalau di laser naruhnya di mana nih? ada di genteng bubble. Oh, genteng bubble tadi. Iya, tongkrongan gue. Oh, tongkrongan itu. Di genteng bubble Orang ada. biasa naruh di situ. Tapi nggak pernah hilang naruh dari situ. Wah, kadang suka hilang bang, diambilin orang lapas. Oh, diambil orang kan lapas. tongkrongan gue depan lapas wanita situ. Tapi di era lu sendiri nih, Bung Edo, itu BR tuh jadi tolak ukur nggak sih sebuah keributan apa? Bisa dibilang begitu sih Bisa bang. dibilang. Karena kita ngeliat biar gede juga kan seker juga bang. Iyalah. Buset. Seker. Makin gede kayaknya, tapi kan makin- tergantung juga dari yang megangnya itu kan. Iya. Waduh. Pernah nggak ada pengalaman ngalong ke Jakarta nih, veteran di tahunan lu nih? Pernah sih bang, cuman kadang kalau ngalong nggak sampai malam juga. Paling intinya kalau lagi jalan, weh nggak ada musuh. Jakarta nih pasti ada. Kadang kan katanya suka hari Kamis ya, suka rame aja tuh. Kadang di warung gantung. Iya, udah jalan di Jakarta. Tapi jalan. Akhirnya pas di Jakarta itu bagaimana lu ketika di situ? Apa agak deg-degan juga apa? Deg-degan bang. Apalagi pertama kali gue jalan ke Jakarta. Itu kelas berapa lu pertama kali ke Jakarta? Kelas 1. Kelas 1, anjir. Itu Kelas gimana cerita itu? Gue ceritanya kan, jalan ya kan. Udah gitu di depan Polsek Kalideres di jembatan kecil tuh bang. Iya, jembatan Gitu. kecil. Jembatan kecil. Di situ katanya masih, gue juga nggak tahu, anak Jawa. Ketemu anak ada Jawa anak di Jawa. situ. Rame nggak di situ posisinya tuh? Kalau pas gua kelas 1 dia dikit bang, cuman ada berapa ya? Ada 8 apa 7 Oh, orang. cuma segitu orang doang. Nah, akhirnya tapi lu benturin. Itu ribut bener-bener di jembatan kecil. Heeh. Nah, aneh nggak mau kalah setar di situ. Iya, benar. Aneh pakai tas doang, soalnya nimpain batu doang bang. Emang nggak ngepet begini nggak. Nimpain batu ya kan, tak. Aneh pakai tas, ayo sini maju. Udah gitu. Balik dah, di situ ada silop, langsung silop. Pada nyebrang, Iya, benar. Veteran sendiri lu gabung sama anak mana aja sih? Kalau yang gabungannya temen lu deh selain 3 sekolahan itu ya. Di Jakarta ada nggak yang jadi aliansi lu nih? Kayaknya nggak ada bang yang bener-bener dempet banget. Nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya veteran berdiri sendiri tuh dengan 3 sekolah itu loh. Iya. Wajir, bener. Pernah nggak ada pengalaman ketika bentrok nih ente nih? Murni kampung Jawa nih ketika ente di mana? Belum pernah gitu ya. Pernah. Pernah waktu itu juga nggak tahu kalau itu Jawa apa bukan ya. Itu di terminal Kalideres juga. Yang pas mana? Yang tadi ente ngalong kelas 1 apa bukan? Kelas 2 ini mah bang. Ngalong lagi. Bandel banget masih ngalong juga. Itu posisi aneh baru lepas banget, masih wajib lapor bang. Baru keluar dari Polres aneh. Loh? Kasus apaan ini? Tawuran. Oh, Anda pernah ketangkap juga? Pernah. Waduh, anjir. Itu sampai berapa lama apa di nginepin apa langsung pulang aja? 2 hari semalam doang sih. 2 hari semalam. Jadi ceritanya gini bang. Gue kelas 2 bang posisi. Yang lain kelas 3 nih. Yang kelas 3. Jadi gue ribut cuma 5 orang bang posisi. Anjir. Posisi ribut 5 orang, gue baru keluar banget dari sekolahan ya kan. Abang kelas gue dateng tuh si Temon. Ada Mon, woi. Iya benar. Iya, si Temon. Langsung datang, "Dok, ayo ribut sama 4." Digituin ya kan. "Woi, kenapa Mon? Ntar lu gue baru duduk doang nih," kata gue. Baru duduk doang. "Ayo ribut sama 4." Halte Babel dicoret-coret. Jadi halte gue dicoret-coret sama anak Paci Kokol, Bang. Berani banget, itu kan kandang lu tuh. Iya, udah gitu ya kan ada coretan STM Paci Kokol. Gue jengkel juga dong, kata gue. Wah, yaudah ayo jalan. Jalan posisi 3 motor. Gue nggak naik beman bang. Ribut di daerah Gerendeng, Kota Bumi. Bawa motor. Berlima nih. Berlapan sih, yang 3 megang motor. Oh, yang ribut mah 5 orang doang. Ribut 5 orang ya kan, ribut di situ. Teman gue ngepet tuh sama yang bawa basis dia deh, abang kelas gue. Jadi gue di situ kelas 2, gue kelas 2 sendiri bang, yang lain kelas 3 ngepet ya kan, tak. Jebol dia bang. Jebol, 1 ke sayur. Waduh. Jatuh tuh di situ. Jatuh ke sayur, terus usut nggak tahu dia nuntut. Nah makanya gue sempet jadi bisa dibilang ya DPO sih bang. Disamperin ke rumah bang sama polisi. Lu parah nih, anjir. Kalau si Tio temen gue udah masuk Polres duluan. Dia tersangka utama, yang nyentrik banget. Itu yang gue bilang abang kelas gue itu. Dia nyentrik, ketangkep pertama ya kan di Polres. Tiba-tiba temen gue nelpon nih, ada, "Woi Dok,
Ayolah ke Polres. Ngapain kata gua? Ini masalah ini gini. Weh, kata gua jangan bawa-bawa gua dong. Iya, jangan bawa-bawa gua. Soalnya kan ibarat kata gua masih kelas 2 nih, masih ada perjalanan setahun. Iya, betul. Gua enggak mau putus nih sekolah. Masih ada perjalanan setahun ya kan. Udah tenang, lu mau jadi saksi aja di sono. Weh, udah kalau gua jadi saksi ya kan. Bener. Gua nyamper ke temen gua. Jadi temen gua itu udah 2 kali disamperin polisi, Bang. Pengen ditangkap, cuman posisi waktu itu dia lagi di rumah sakit. Jadi masih diantarin dulu dah gitu ya. Cariin. Nah, udah gitu gua datang ya kan ke rumah teman gua. Bertiga gua langsung centri Polres. Oh, lu nyusulin nih? Nyusulin. Ya kan? Teman gua berhenti berdua tuh di depan Polres. Dia masuk duluan jalan kaki. Gua parkir motor dulu. Pas parkir motor ya kan, gua nyapa dia. "Woi, sini." Jangan gua dipanggil sama dia. Buset, langsung dibekuk gua, Bang. Langsung diketekin. Nah, begini nih tersangka nyerahin diri. Lah, kata gua nyerahin diri apa? Anjir. Wah, geblek amat itu. Iya. Padahal kan niatnya cuma kunjungan kan? Jadi nggak taunya gua udah masuk terdaftar itu, Bang. Masih udah di DPO, udah masuk ya. Jadi saya secara pribadi mohon maaf peserta Edo bahwasannya di sini bukan untuk bermaksud membuka luka lama nih. Cuman memang di sini klarifikasi adalah Bung Edo bukan menjadi pelaku utama di situ. Bukan. Sampai akhirnya bermalam 2 hari di situ. 2 hari semalam di situ, besoknya Bali. Itu posisi gua lagi tanggal merah, Bang, hari Kamis. Tanggal merah kelabu jadinya dong. Tanggal merah hari Kamis ya kan, gua masuk disuruh telepon sama polisi. Mak gua lagi yasinan waktu itu, lagi malam Jumatan. Malam Jumatan. Iya, ngaji. Gua telepon, "Bu, kenapa? Edo di Polres nih. Ngapain?" "Ini ketangkep tawuran." "Syukurin, Bang." Aduh, malah disyukurin. Lah, tapi maksudnya ente dijemput nggak pas pulang itu? Akhirnya dijemput. Ya, maksudnya bahasanya namanya respon pertamanya gue disyukurin. Malah disyukurin. Iya, ditanya lah. Ini kan bukan tanggal merah, emang lu sekolah? Gitu. Bener. Ya gue jelasin, sebenarnya itu gue ribut tanggal bulan April. Bulan April, tangkapnya pas itu bulan Mei gue. Oke. Iya. Nah, Bung Edo, itu kan artinya lu udah punya dapat shock terapi tuh seperti itu tuh. Itu lu ditangkapnya itu bikin jerah lu nggak sih? Apa lu masih tetap ribut aja gitu kan? Kagak, tetap ribut aja. Ribut number one. Anjir, gitu. Keren banget. Udah dibilang hobi, Bang. Iya, ekstrakurikuler di jalanan bahasanya. Gue berbicara masalah lulusan deh. Itu adalah fase terakhir lo nih, yang mana lo harus melepaskan tuh kayak egoisan lo, terus kegalakan lo di jalur. Itu kejadian lulusan lo gimana? Bentrok nggak sih pada saat lulusan? Lulusan gue nggak bentrok, Bang. Kok begitu? Nggak ada bentrok kan? Nggak jalan juga, karena emang banyak polisi, Bang. Susah. Karena mungkin udah pada siap tuh ya? Udah pada siap, silop juga. Nggak jalan. Akhirnya pada kemana tuh di lulusan? Ngumpul posisi waktu itu. Ngumpul ya kan. Cuman ya coret-coretan aja. Niatnya pengen jalan malam. Ya udah keduluan mager. Udah capek gitu ya. Niatnya pengen jalan malam, Bang. Selepas lu lulus deh dari veteran deh. Gue mau tanya nih orang satu nih, masih suka ikutan nggak bantuin pelajar nih? Ikutan mah kagak, Pak. Cuman waktu itu gue posisi lagi ngeliat. Lagi ngeliat di mana? Adik-adikan gue kan. Jadi dia nge-WA, Bang. Ada nge-WA nih. Di mana, Bang Edo? Ane lagi di rumah, kenapa? Nah, udah gitu. Di sini nih tol transit ya kan. Veteran mau main nih sama Aliansi 4, Kamput ada Kamput kalau nggak salah dah. Iya, Kamput sama Pemem Perkotri gitu. Sama Pak Cikokol. Di mana ributnya? Nih di tol transit, tol Kebonanas sini nih. Ya udah gua ke situ. Situ gua, Bang, lihat. Ya Allah, adik-adikan gua cuman berapa? Cuman 11 orang, Bang. Pengen ngelawan Albes. Posisi lagi rame itu di situ. Posisi lagi rame ya kan. Udah gitu gua tanya, BR ada nggak? Ini, Bang, lu belum jalan nih? Udah nyampe sono, udah gue samperin. Dia kan nungguin yang pada jalan. BR ada nggak? Ini, Bang, cuma 2. Buset, kata gue, gila lu, kata gue lu. Namanya lagi punya acara, lagi rame, lagi Albes, mau ngelawan 2 BR doang. Nah, udah gitu ya kan.
Ya udah, gue ngeliat dulu, katanya musuhnya udah di sono no, di bawah kolong musuhnya. Musuhnya katanya nih. Musuhnya di bawah kolong. Gue muter bang, ke bawah kolong, seberang hotel GWR situ. Gue lihat sama gue lihat, wah kata gue rame juga nih, kata gue nih kasihan nih, pasti ada yang kena nih, kata gue nih. Sementara ada lu dikit banget. Dikit. Cuman laser doang kalau nggak salah, laser sama kamlay kalau nggak salah dah. Jadi lagi nggak albes. Bener-bener. Udah gitu, gue lagi mantau ya kan. Tiba-tiba ada anak alumni dia juga rame bang. Alumninya dia nih? Alumni dia rame. Nah pas di situ ya kan, alumni dia jojohakan di situ. Terak-terakan. Alumni 4. Yang Ani bilang si kiting-kiting itu. Dia ada. Lah. Nah ya di situ Ani makin wah anjing ada alumninya nih. Ya udah. Mau nggak mau ikutan tuh. Ada yang kenal ya kan nama Ane. Di bawah Ane alumni 4 juga. Ente ngapain bang? Ente jangan ikutan lah gini-gini. Enggak, gue mau baru beli obat nih kata gue lagi. Buat emak gua iya, buat beli obat ini mah. Gue kesana dulu dah. Iya bang, jangan ikutan ya. Gue enak ngeliat dia tuh pada jojoakan ya kan. Wah kata gue demen nih, kata gue putar balik ya kan. Jadi bocah pas ribut, jebol emang veteran jebol bang. Jebol tuh benar. Veteran jebol ya kan. Veteran jebol itu di samping gue pengen dibagi. Tapi gue naik langsung turun tuh, belum ikutan. Belum, gue naik motor posisi. Ini anak-anak gue naik motor di sini belakang ya kan. Pas jebol gue mundur, ikut naik motor. Kata, "Woi, bayar mana? Bayar." Bayar gue ambil lah kan. Gue pakai celana kolor bang, gitu bang. Celana pendek nih. Iya celana pendek, kolor bola. Lari gua, anjing lu bocah baru pada kemarin sore lu. Ya, lu bukan lawan gua, alumni lu suruh turun sini. Maksudnya alumni yang ada di TKP. Alumni lu sini suruh turun sama gua. Gua gituin, cabut dia bang ramean. Tapi akhirnya alumni itu yang tadi lu kenal sekitik-sekitik ngamprokin nggak? Enggak. Anjing, karena dia tahu ya sepak terjang lu kali ya mungkin ya. Emang alumni dia namanya baru lulus juga ya, Ani baru lulus, alumni juga. Sama-sama baru lulus kali ya. Mungkin gua salah orang nih. Ada biangannya nih, ada urat badak ini. Perbincangan malam hari ini gue bersama Bung Edo dari veteran nih luar biasa nih. Banyak pengalaman susah, seneng, sedih, tapi yang banyak sih kayaknya kemenangan terus, euforia. Karena di masanya memang veteran tuh lagi jaya-jayanya. Oke, Bung Edo terakhir nih. Pesan-pesan lu nih buat adik-adian, baik itu dari veteran, dari STM manapun. Apa nih pesan-pesan lu untuk menghentikan stop tawuran pelajar nih? Karena sekarang udah eranya, udah era milenium, udah era 2021 lah kayaknya. Gimana menurut lu nih? Kalau pesan gue ya buat adik-adik pelajar ya, semuanya. Yang STM khususnya, kalau kata gue mau udah intinya stop tawuran pelajar bang, kejar prestasi. Karena setelah lulus lu nggak bakalan dapet ilmu bela diri kan, tawuran itu nggak kepake lah ilmu kayak gitu lah ya. Tapi kepake juga sih bang kadang ya. Buat jaga diri. Iya kepake juga sih kadang. Mentalnya bang maksudnya, mentalnya harus mental baja, melatih mental. Benar-benar. Apa yang lu dapat, hikmah apa perjalanan dari kelas 1 sampai kelas 3 nih yang lu dapat selama di veteran nih, hikmah apa yang lu dapat buat diri lu pribadi deh? Keseruan sih bang. Keseruan. Terus buat nyali juga udah nggak bisa dibohongin lah ya. Waduh. Jadi emang jati diri kita terbentuk pas zaman STM. Jati diri seseorang gitu mungkin. Nah oke, kayaknya seperti itu aja perbincangan gue malam hari ini bersama Bung Edo. Pokoknya yang buruk-buruk jangan diambil. Sekali lagi mohon maaf buat semua STM baik yang disebut namanya tadi, itu bukan bermaksud untuk mengecilkan, namun memang pada kenyataannya itulah yang dialami oleh abang gue nih, temen gue, Bung Edo Badak dari veteran. Yang mana Bung Edo Badak ini juga merupakan pemilik nih dari akun channel YouTube apa? YKST bang. YKST. Pokoknya simak terus, pantengin terus YKST dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, karena gimana sempet vakum tuh? Sebenarnya bukan gue pemiliknya sih bang. Gitu. Gue juga awalnya jadi narasumber di situ. Iya, gue jadi narasumber, katanya gue ditarik jadi host. Jadi host. Nih tapi menyikapi vakumnya YKST bagaimana tuh? Karena ini sih bang, editor gue cuti hamil waktu itu. Tapi nanti tetap aktif lagi dong. Aktif dong. Lagi. Pokoknya terus hadirkan narasumber-narasumber yang berkualitas. Dan lebih maju untuk perkembangan YouTube-nya nih. Oke. Jalin terus silaturahmi, lupakan masa lalu, stop tawuran pelajar. Bravo. Mantap.